Selamat datang di Ditra Channel dengan berbagai cerita horor dan mistik. Hai, balik lagi di Ditra Channel. Kali ini aku bakal bahas beberapa permainan yang mirip jalangkung, yang konon juga katanya ampuh untuk memanggil para hantu. Baiklah, berikut beberapa ulasan singkat mengenai permainan-permainan tersebut. 1. Papan Ouija. Walaupun permainan ini sudah menjadi permainan horor kelas dunia, tapi belum dapat dipastikan juga dari mana negara asal dari permainan ini. Sebagian orang berpendapat bahwa negara asalnya berasal dari daratan Tiongkok, tapi ada juga yang mengatakan berasal dari Amerika. Dikutip dari Smithsonian Magazine, Ouija board pertama kali ditemukan pada tahun 1891 di sebuah toko mainan di Amerika. Toko mainan tersebut mencoba menjualnya dengan cara membuat suatu iklan yang berbunyi Ouija, the Wonderful Talking Board. Hingga saat ini, papan tersebut pun dapat ditemukan dengan mudah di toko mainan, sesuai dengan fungsinya sebagai papan mainan biasa. Jadi, fungsi aslinya memang tidak pernah diperuntukkan untuk kegiatan mistis pemanggilan arwah. Bentuk dari papan tersebut hanyalah berupa papan biasa yang memiliki deretan alfabet dari A sampai Z dan deretan angka dari 0 sampai 9. Selain itu, terdapat juga kalimat yes dan no dan dilengkapi dengan perlengkapan tambahan berupa kayu kecil. Sebelum permainan uji nyali ini dimulai, siapkan dulu perlengkapannya seperti lilin merah dan kayu kecil yang diletakkan di atas Ouija board-nya. Letakkan jari permainan di atas kayu kecil tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ritual mantra. Kalimat dari mantra isinya kira-kira seperti para arwah dalam koin, dibaca sebanyak 3 kali, datang dan bermainlah dengan kita. Mantra akan berhasil jika ada pendatang astral yang dapat menggerakkan kayu ke arah jawaban yang kamu tanyakan. Dan saat itu pun, kamu akan tahu kalau kamu tidak sendirian lagi. 2. Three Kings Cross. Three Kings atau tiga raja adalah permainan pemanggil hantu yang menakutkan, dan siapa saja yang memainkan ritualnya akan bisa berhubungan dengan dimensi yang lain. Ritual tiga raja bisa sangat berbahaya, jadi kamu disarankan untuk tidak mencobanya. Dikatakan dengan memainkan ritualnya, kamu bisa berhubungan dengan suatu tempat yang disebut The Shadow Side. Keberhasilannya tergantung bagaimana baik kamu melakukan instruksi demi instruksi yang ada dalam ritual permainan ini. Sebelumnya, kamu membutuhkan 3 buah kursi, 2 cermin yang besar, sebuah lilin, korek api, kipas angin listrik, dan sebuah jam yang memiliki alarm. Berikut instruksi dari tiga raja. Pertama, tempatkan sebuah kursi di tengah ruangan, menghadap ke utara. Ini adalah singgasanamu. Kemudian, tempatkan 2 kursi lainnya tepat di kiri dan kanannya, dan berhadapan pada singgasana milikmu. Kedua kursi ini akan dijadikan sebagai milik sang ratu dan si bodoh. Tempatkan 2 buah cermin yang besar di atas kursi sang ratu dan kursi si bodoh. Cermin-cermin itu harus saling berhadapan satu sama lain. Dan jika kamu duduk di singgasanamu, melihat lurus ke depan, kamu harusnya hampir tidak bisa melihat pantulan dirimu dalam kedua cermin tersebut. Jika kamu melihat pantulan dirimu sendiri dengan sudut matamu dan nyaris tidak bisa, itu berarti kamu sudah melakukannya dengan benar. Tempatkan juga kipas angin listrik di belakangmu, menghadap pada singgasanamu dan nyalakan kipas itu. Tinggalkan begitu saja. Padamkan semua lampu, biarkan pintu terbuka dan pergi ke kamar tidurmu. Taruh sebuah lilin, korek api, alarm jam,
dan telepon seluler tepat di samping tempat tidurmu. Atur alarm tersebut tepat pukul 3.30 dini hari. Padamkan lampu dan tidurlah seraya memegang mainan masa kecilmu. Jika alarm itu berbunyi pada 3.30, matikan dan bangkit dari tempat tidurmu. Tapi jangan nyalakan lampu. Kamu memiliki 3 menit untuk menyalakan lilinmu dan jalan menuju ke ruangan kegelapan untuk duduk di singgasanamu. Kamu harus duduk di sana tepat jam 3:33 dini hari. Jika alarm ini tidak berbunyi tepat pukul 3.30, gagalkan ritual ini. Jika pintu di ruang kegelapan tertutup, gagalkan ritual ini. Jika kipas angin tidak menyala, gagalkan ritual ini. Jika kamu tidak duduk di singgasanamu tepat pukul 3:33, gagalkan ritual ini. Dan jika kamu ingin menggagalkan ritual ini, tinggalkan rumah segera. Setelah jam 4:44 dini hari, maka kamu sudah aman untuk kembali ke rumah. Namun, jika semua berjalan sesuai rencana, kamu bisa melanjutkan ritual tadi. Duduk di singgasanamu, lihat lurus ke depan, dan pandangi kegelapan yang ada. Jangan melihat ke arah cermin. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Yang kamu tahu kini kamu tidak sendiri lagi. Jika kamu memiliki pertanyaan, kamu akan mendapat jawabannya. Kadang jawaban tersebut akan datang dalam bentuk pertanyaan baru. Apapun yang kamu lakukan, pastikan jangan melihat langsung ke arah cermin atau lilin. Pandang lurus saja ke depan, dan jangan merasa takut juga. Kamu harus duduk di sana hingga jam 4:44. Tinggallah begitu saja, dan jangan mencoba bergerak. Tidak apa-apa jika kamu merasa gemetar sedikit. Kamu hanya butuh untuk tinggal duduk di sana paling tidak 1 jam dan 11 menit. Tidak ditentukan kursi mana yang sang ratu dan mana yang merupakan kursi si bodoh. Karena itu semua adalah tugasmu untuk mencari tahu. Juga menurut pandangan mereka, kamu juga bisa saja menjadi ratu mereka atau si bodoh. Karena itulah namanya 3 raja. Jangan biarkan lilin itu padam atau ritual tersebut akan berakhir. Ini adalah sesuatu yang akan melindungimu. Ingat, kipas berada di belakang kamu. Tubuhmu berada di antara kipas dan lilin tersebut. Jika tubuhmu bergerak atau keluar dari kursi itu, kipas tadi akan segera meniup lilin itu. Lilin itu mungkin bisa menyelamatkan hidupmu. 3. Bloody Mary. Ada salah satu legenda urban paling terkenal dari negara barat, khususnya di Amerika, yaitu Bloody Mary. Begitu populernya legenda ini hingga banyak kisahnya yang diangkat menjadi film serta dibuat dalam bentuk novel. Kisah legenda urban Bloody Mary menyebutkan bahwa Bloody Mary adalah sosok setan yang tidak terperangkap di dalam cermin. Ia akan muncul bila ada seseorang yang memanggilnya dengan cara berdiri di depan cermin. Biasanya di dalam kamar mandi, dengan lampu padam, lalu kemudian memanggil namanya sebanyak 3 kali. Legenda ini menyebutkan bahwa sosok yang misterius itu akan muncul dan mengambil mata dari orang yang memanggilnya tadi. Biasanya, anak-anak khususnya di Amerika sering telepon semacam uji nyali. Kita di sini tentu saja tak akan membahas kisah horornya, namun lebih kepada asal-usul dari salah satu legenda urban paling populer di dunia yang konon berkaitan dengan tokoh dunia yang terkenal akan kekejamannya. Ada banyak referensi dan kisah-kisah masa lalu yang merupakan asal-usul dari cerita seram ini. Salah satunya menyatakan bahwa Bloody Mary tak lain adalah sebutan untuk wanita bernama Mary Bloodsworth yang hidup di era tahun 1700-an di Massachusetts. Ia tinggal di sebuah pondok kecil di dalam hutan dengan tugas menjual ramuan herbal. Namun penduduk desa memanggil sebagai Mary Worthington, si penyihir.
Pada suatu ketika, gadis-gadis muda di desa raib satu persatu. Gadis-gadis ini menghilang secara misterius dan tidak diketahui keberadaannya sampai berhari-hari. Mary kemudian dituduh sebagai dalang di balik menghilangnya gadis-gadis itu. Tanpa bukti yang jelas, ia dieksekusi dengan cara meletakkan gantung pada tahun 1741. Nah, Mary kemudian dikuburkan bersama dengan orang-orang yang dituduh melakukan praktik sihir. Seperti kita ketahui, di Amerika memang pernah ada masa di mana banyak orang-orang yang dituduh memiliki ilmu sihir diseret ke pengadilan untuk berada di sekitar abad ke-15 hingga abad ke-18. Meskipun bukti yang ada tidak begitu kuat, makam Mary adalah sebuah makam dengan batu nisan besar berwarna merah namun tanpa nama. Saat ini, konon makam tersebut berada di halaman belakang sebuah sekolah menengah di Massachusetts. Anak-anak murid sekolah inilah yang dikabarkan sering memainkan permainan Bloody Mary ini pada awalnya. Kisah Bloody Mary versi yang lebih modern menyatakan bahwa sosok Bloody Mary adalah seorang wanita korban kecelakaan mobil. Wanita itu meninggal di tempat kejadian dengan kondisi wajah hancur. Sementara itu, versi lain, Bloody Mary adalah kisah seorang wanita bernama Elizabeth Bathory, sang Kontes Dracula. Ia adalah sosok bangsawan asal Hungaria yang dikenal akan kekejamannya melakukan pembunuhan pada ratusan gadis-gadis muda di kastilnya pada tahun 1600-an. Apa yang dilakukan Elizabeth Bathory pada mayat korban-korbannya sangat ekstrim. Ia biasa mandi dengan darah mereka, bahkan meminumnya dengan tujuan agar awet muda. Versi lainnya yang cukup terkenal adalah asal-usul legenda Bloody Mary yang merujuk pada Ratu Inggris Mary I. Semasa hidupnya, Ratu Mary I terkenal akan kekejamannya. Namun putri tunggal Raja Henry VIII dan Catherine dari Aragon ini tak dapat memiliki keturunan karena menderita penyakit pentem kehamilan. Di akhir masa hidupnya, Ratu Mary mengalami kebutaan dan menderita sakit perut hebat yang tidak diketahui penyebabnya, yang kemudian menghantarkannya pada kematian. Cara bermain Bloody Mary adalah kalian harus memastikan bahwa kalian benar-benar sendirian jika ingin bertemu dengan Bloody Mary. Dan tentu saja ruangan harus benar-benar gelap. Berdirilah menghadap cermin dan letakkan lilin menyala di depan cermin itu. Tutup mata kalian dan katakan Bloody Mary sebanyak 3 kali. Pastikan kalian mengucapkan secara perlahan dan jelas agar arwah Bloody Mary bisa mendengarnya. Jika kalian merasakan hawa dingin yang tidak wajar, bukalah mata perlahan dan tatap apapun yang muncul di dalam cermin. 4. Dry Bone. Ritual The Dry Bones adalah permainan yang sangat berbahaya dan sebagian orang benar-benar menyarankanmu untuk tidak memainkannya. Dengan bermain-main dengan hal gaib dan memanggil iblis, kamu berurusan dengan sesuatu yang kamu tidak mengerti. Kamu bisa saja gila, dibunuh, atau yang paling buruk adalah kehilangan nyawamu. Permainan ini dimulai pukul 12:01 pada dini hari. Kamu harus bersembunyi dari makhluk astral tersebut hingga pukul 3 dini hari di dalam kamar mandi. Nyalakan lilin dengan korek, kemudian ucapkan mantra, "Saya sadar akan kehadiranmu dan saya menyambutmu ke rumah saya. Datanglah sekarang." Setelah ritual tersebut dilakukan, berlarilah secepat mungkin untuk bersembunyi. Dan jangan keluar dari persembunyian hingga permainan berakhir. Jika kamu berhasil untuk tidak ditemukan hingga pukul 3, akhiri permainan dengan pergi ke ruangan yang paling besar. Selanjutnya, ucapkan kalimat yang menunjukkan rasa terima kasih atas permainannya dan perintah untuk pergi dari rumah karena tidak dibutuhkan lagi. Permainan sudah selesai. Saat tersebut juga, kamu harus memastikan bahwa akan ada suara aneh yang menjawab seruan kamu.
dan itu menandakan makhluk ini setuju dan permainan berakhir. Legenda mengatakan jika kamu menjadi pemenang dalam permainan ini, kamu akan mendapatkan hadiah idaman. Jika kamu kalah, artinya nasib buruklah imbalannya. 5. Close game. Permainan ini termasuk yang memiliki level keseraman lebih tinggi dibanding Bloody Mary ataupun Baby Blue. Jenis makhluk astral yang akan hadir saat dipanggil bukan hanya berupa hantu, tetapi bisa berupa apa saja termasuk iblis. Permainan uji nyali ini cukup sederhana, hanya perlu masuk ke lemari yang kosong dan gelap dengan membawa korek api. Mantra yang diucapkan kira-kira seperti ini. Tunjukkan aku cahaya, atau tinggalkan aku dalam kegelapan. Ketika ada suara bisikan, nyalakan segera korek api yang kamu bawa. Jangan sampai terlambat, karena bisa fatal akibatnya. Ketika gagal menyalakan korek api, kabar burung mengatakan bahwa para astral akan siap menyeret kamu ke kegelapan selamanya. Hal lainnya yang dilarang untuk dilakukan adalah saat mendengar suara, dilarang untuk menoleh ke belakang, karena akibatnya akan sama seperti gagal menyalakan api. Jika kamu berhasil untuk tidak melakukan kesalahan saat permainan berjalan, buka pintu secara perlahan dengan api tetap menyala. Kemudian, keluarlah dari lemari permainan tersebut. Dan selanjutnya, pastikan kamu selalu menyalakan lampu setiap membuka lemari. Pasalnya, karena lemari tersebut sudah ditempati oleh sosok gaib. Tidak heran ya, kalau permainan ini jarang ada yang mau memainkan. Auranya yang 1000 kali lebih mencekam dari permainan lainnya, membuat orang berpikir 1000 kali untuk memainkannya. Walaupun tetap menjadi permainan yang trending di kalangan horror lovers seluruh dunia. Nah, itu tadi ulasan singkat mengenai beberapa permainan yang konon dapat memanggil hantu. Kalian juga bisa memberikan saran dan masukan di kolom komentar untuk pembahasan video kami selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Selamat malam dan sampai jumpa di video berikutnya. See you!